Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat BMI dimanapun berada. Sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini ketemu dengan saya Nita Lam dengan beserta staf-staf saya yang cantik dan yang cerdas-cerdas. Terima kasih sudah mendukung saya luar biasa. Hari ini adalah hari kedua saya ada di Indonesia. Saya mau sharing buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang ada di PT saya, supaya kita paham akan proses yang terbaru ya dari Indonesia seperti apa. Saya mau menjelaskan untuk teman-teman semuanya supaya paham akan proses. Jadi kita terdidik, kita teredukasi untuk proses itu harus sabar dan tawakal yang pasti ya. Nah teman-teman semuanya, kita sama-sama tahu proses di Indonesia semuanya serba canggih ya, yang boleh dibilang seperti itu. Semuanya serba online, semuanya serba harus lengkap, harus cepat, harus tepat. Jadi kita semuanya yang proses sekarang apa saja yang dibutuhkan? Ayo disebutkan. KTP, akte, ijazah, BPJS, surat izin dan ahli waris ya. Teman-teman saya ulangi ya, yang dibutuhkan adalah KTP, KK, akte, ijazah, surat izin dan BPJS ya. Saya jelaskan satu-satu apa fungsinya BPJS. Nah, alhamdulillah kemarin waktu ada teman kita sakit ya, setahu saya setiap warga negara Indonesia harus memiliki BPJS. BPJS singkatan apa guys? Badan Pelindungan Jaminan Kesehatan. Intinya itu asuransi kesehatan ya. Saya nggak tahu kepanjangan BPJS itu, nggak tahu saya, terus terang saya ngomong. Itu intinya asuransi kesehatan. Kalau dulu namanya KIS, ya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Saya taunya itu. Terus sekarang ternyata ada BPJS. Menurut saya BPJS itu juga bahasa yang kita paham itu adalah asuransi kesehatan, jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman wajib punya BPJS. Untuk apa BPJS? Untuk berobat. Untuk berobat, ya betul. Ya, bisa loh. Ya, ada PAP. Luar biasa gitu loh, perlunya PAP itu ya kan. OPP. Kalau dulu namanya PAP, proses akhir pemberangkatan. OPP artinya apa? Orientasi persiapan berangkat. Jangan buang sampah. Kakak saya Oke teman-teman, kita santai saja karena sebetulnya belum belajar ya. Belum kan? Terus ini yang dipersiapkan untuk kita semuanya ya, aplikasi siap kerja. Bagi teman-teman harus memahami ya, apa saja yang dibutuhkan untuk aplikasi siap kerja ya. Itu tadi KK, KTP, akte, ijazah, surat izin, BPJS. Sebetulnya BPJS itu nomor 1, berhubung ini BPJS-nya nyusul, jadi otak saya terakhir BPJS ya. Setelah BPJS, setelah melakukan semua dokumen dilengkapkan, untuk teman-teman yang mau proses itu dokumen persyaratan lengkap wajib untuk calon tenaga kerja Indonesia, calon pekerja migran Indonesia. Terus setelah menyerahkan dokumen, bagaimana? Ya setelah menyerahkan dokumen wajib medical, pra-medical ya teman-teman. Pra-medical itu bisa dilakukan di daerah masing-masing, nggak harus datang ke PT ya. Jadi menyerahkan hasil medical fit, pra-medical biasanya nggak mahal kok, pra-medical antara 300 mungkin 400 atau kurang lebihnya segitulah ya. Beda dengan medical online lebih mahal kita tahu ya. Terus setelah medical fit, setelah itu teman-teman untuk yang X itu dipersiapkan untuk UJK UKOM. Apa itu UJK UKOM? UJK itu ujian kompetisi. Kompetisi itu apa? Jelaskan yang sudah ujian, Kos. Kamu sudah ujian toh? Gimana ujiannya seperti apa? Kamu jelaskan. Agak senyum. Nah, ya. Yang sudah ujian sudah dijelaskan, aku tak mundur. Silakan dijelaskan. Ujiannya seperti apa? Kompetisi ujian itu ada 2
saku kita ke luar negeri itu apa? Ngapain aja Bekal gitu? Ngapain aja? Di tempat DLK tuh ngapain aja? Kayak misalnya kita kan PMI ya. Nah, kita PMI TKW, Kita, TKI. kita TKI. Calon orang kaya. Terus, iya betul. Enggak wes Mbak, anu sampai dia lupa mungkin. Sampai nih Mbak, Bayani. Iya, Mbak. Mbak Yani kan barusan kemarin kan? Nah, jelaskan ujian UJK UKOM itu seperti apa, di BLK seperti apa? Dia mau Kamera di sana saya. Nah, lah, kameranya tolong ada ke Mbak Yani. dia mau Kemarin kita di ujiannya itu ada praktek sama lisan. Terus yang X sama non itu dipisahkan. Yang non lebih ditekankan ke bagian bahasa sama praktek juga. Bahasanya, nah Inggris contohnya Ya, prakteknya bahasa. seperti apa? Prakteknya ya tata cara merapikan terus memasak juga, terus vacuum cleaner menyetrika. Intinya pekerjaan ART ya. Ya. Ya, oke. Intinya pekerjaan ART ya nyapu, ngepel, belanja, masak, bersih-bersih istilahnya Ya. gitu ya, paham ya? Oke, teman-teman, lanjut ke saya. Terus setelah ujian itu dapat sertifikatnya kurang lebih antara 14 hari kerja ya. Ngitungnya 14 hari kerja. Nah, 14 hari kerja kurang lebihnya ya. Terus setelah ujian, hasil ujian namanya LSP. Benar. LSP singkatannya apa? LSP, Lembaga Sertifikat Profesi. Ya, Lembaga Sertifikat Profesi. matanya yang di Profesi apa sertifikasi? sertifikasi. Sertifikasi. Tidak profesi. Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi LSP. Ya, paham ya teman-teman? Ya, itu juga belajar ya. Maaf, ini datang baru dari baru kemarin nggak pernah LSP. Terus setelah itu setelah keluar LSP itu menyiapkan aplikasi siap kerja. Karena aplikasi siap kerja diwajibkan memiliki LSP. Ya, betul nggak? Ya. Mau tak ambilin? Terus setelah itu Aku prank. setelah LSP Cisco Prank. masuk siap kerja. Teman-teman minta maaf ya karena saya pertama masuk jet lag. Daripada aku dibully ya, aku tak ngomong dulu ya. Pertama aku baru datang semalam. Hari ini ngumpul sama anak-anak makan bersama terus jelasin ini karena banyak pertanyaan yang harus saya jawab. Terus akhirnya saya konten dengan keadaan masih begitu jet lag, jadinya kalau ada yang salah-salah gimana ya. Terus setelah LSP upload di siap kerja, upload di sistem siap kerja. Terus sistem siap kerja itu terkoneksi dengan Cisco EBN ya. Cisco. Kalau dulu Cisco KTH. Nah, ini manajer kita yang tahu ya. jadinya ini manajer. Cisco 2 MI ya, itu yang terbaru, itu baru tanggal 12 Juli kemarin. Jadi iya kan 12 Juli kan? Nggak salah ya. Itu sistem terbarunya itu. Terus setelah itu baru menunggu ACC dari Disnaker setempat. Apakah aplikasinya kita, pengajuannya kita atas dokumen kalian itu di ACC diterima atau di-approve atau belum. Apabila belum di-approve itu kita wajib menunggu, atau mungkin ada data mungkin yang kurang pas atau kurang tepat atau Itu ada masih salah ya. Jadi kita semuanya masih belajar teman-teman, karena sistemnya dari Indonesia itu terbaru. Menurut saya dari sistem ini kita dituntut untuk belajar jadi lebih baik, belajar lebih efisien. Jadi kalau dulu Masih itu dia ya sebelah sana, aku nggak bisa kita dia harus kalau lihat datang. aku. Angelina, kami konten sebentar ya. Oke, thank you. Maaf. Ya, kalau ngomong saudara-saudara, karena sebetulnya saya libur, jadi harus kerja sebentar. Terus setelah itu setelah ini PP
PP itu apa perjanjian penempatan. Perjanjian penempatan nggak ngerti disimak aja ya. Nanti teman-teman bisa komen apa maksudnya. Nanti biar dibantu sama teman-teman PMI follower saya. Terus setelah PP perjanjian penempatan di ACC baru diperlukan untuk interview ke Disnaker atau enggak ya. Di setiap penempatan, di setiap Disnaker itu tidak sama, ada yang perlu interview, ada yang hanya online interview ya, atau per telepon biasanya. Anak-anak yang Sidoarjo kemarin nggak perlu interview, nggak perlu interview. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian nggak perlu interview ya. Seneng aneh ya, langsung top ya. Itu namanya sidang tidak perlu interview. Ya, oke, setelah verifikasi dari Disnaker. Itu baru pengajuan rekom untuk paspor ya? Pengajuan rekom untuk paspor. Setelah rekom paspor jadi validasi baru bisa proses kontrak kerja Hongkong, betul ya. Nah selanjutnya kontrak kerja Hongkong itu kalau bagi teman-teman yang sudah dapat majikan bisa langsung dikerjakan, yang belum dapat majikan kita usahakan majikan secepatnya ya. Terus apa namanya? Kalau sudah proses kontrak kerja, terus itu prosesnya kalian tinggal nunggu visa saja. Ya. Jadi biasanya di sayanya itu selalu saya kasih keterangan ini gitu. Jadi saya berharap video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman prosesnya akan seperti apa. Setelah dapat majikan kontrak kerja itu kurang lebih antara 2 bulan sampai 3 bulan prosesnya ya, kurang lebih ya. Jadi kalian persiapan sendiri, nggak harus kita ngomong jadi harus siap ini itu. Jadi kalian paham bahwa proses itu sekali kita sudah proses, sudah dapat majikan, sudah semuanya berarti tugasnya nunggu visa. Terus bisa turun selanjutnya PAP. PAP bisa dijelaskan sama Mbak Penny. PAP-nya gimana Mbak Penny? Kamu harus Terus diapain aja kamu di PAP? di PAP itu kita cuma dikasih pelajaran terakhir. Harus memperhatikan. Jadi gara-gara nggak pernah ada PAP itu, jadi nih kalau nggak di negara penempatan bingung nggak ngerti tata cara ya. Duduk. Ya. Pembekalan pembekalan akhir sebelum pemberangkatan. Ngapain aja kok di sana itu loh, diapain aja. Dikasih arahan gimana cara caranya bekerja. Misalnya kalau ada masalah, apa gimana. Terus apabila ada sistem kontraknya nggak sama, misalnya kemana, itu dijelaskan di PAP. Terus pembekalan terakhirnya itu kayak kontrak kerjanya berapa tahun. Terus juga tidak boleh libur di saat yang tidak perlu kayak kayak yang tadi misalnya itu di sini barang sembarangan orang ini misalnya barang menerima barang kayak gitu itu pembekalan. Intinya dibekali kalian supaya kalian itu teredukasi ya. Gini teman-teman, saya tambahin ya Mbak Penny kalian browsing di depan kamera karena dia bukan YouTuber. Lah begini teman-teman, mohon diperhatikan untuk PAP jangan main HP ya. Diperhatikan baik-baik karena dari situlah sebetulnya kita itu diedukasi oleh negara kita Indonesia yang tercinta. Saat itu kita harus mengikuti, mengetahui, mentaati peraturan yang berlaku. Biasanya dijelaskan di saat PAP. Dan itu juga dikasih buku dijelaskan. Tapi biasanya kalau sampai nggak ngerti tata cara, nggak ngerti aturannya itu PAP-nya pusing. Mereka suruh main HP. Nah setelah PAP, selesai PAP biasanya itu proses untuk nunggu penerbangan. Ya setelah ada PAP nunggu penerbangan. Gitu. Setelah penerbangan tugas saya sudah selesai untuk kalian. Jadi kalian harus berjuang sendiri. Di negara orang harus apa? Hati-hati. Semangat kerja, hati gembira, kerja keras. Nah, diwakili sedaya dong. Terima kasih semuanya. Sukses dan bahagia buat kita semuanya ya. Sukses bersama Ditala. Bapak jangan lupa subscribe.